Kita mulai ya. Ya, Pak. Ya, siap. Ya, mulai. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta kegiatan pembelajaran tentang diklat yang akan dilaksanakan oleh kelompok kuning. Pada siang hari ini kita akan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suhada Effendi, MPD, tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk itu nanti kita simak bersama, dan jika Bapak Ibu ada mau bertanya nanti setelah selesai materi yang disampaikan oleh Bapak Suhada Effendi. Untuk lebih menghemat waktu, kepada Bapak Suhada Effendi dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih pada moderator Haji Setiawan Iranto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk simulasi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah. Ibu dan Bapak, adapun tujuannya dari pembahasan ini yaitu agar dapat membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, materinya yaitu pertama itu sepintas tentang pengantar penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah. Adapun tentang kurikulum itu mungkin Ibu dan Bapak semuanya juga sudah sangat paham apa itu kurikulum. Ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara menggunakannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini diambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Yang kedua, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikan bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pelajar di satuan pendidikan. Yang ketiga, komponen dalam kurikulum operasional disusun itu untuk membantu proses berpikir sebagaimana tadi dikembangkan, yaitu untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan secara kolaboratif, dan selanjutnya bisa dibaca di dalam materi ini. Nah, saya mungkin itu hanya sebagai pengantar ya. Nah, pengembangan kurikulum operasional dilakukan oleh unsur yang ada di satuan pendidikan itu secara kolaboratif. Ya. Di bawah ini mungkin akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Nah, kita langsung kepada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu. Yang pertama, prinsipnya satu, berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, dan perkembangan dan tahap belajar peserta didik, serta kepentingannya semata-mata untuk peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kontekstual. Ya, dalam prinsip kontekstual ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi dalam hal ini setiap satuan pendidikan mungkin beda khasnya dari suatu daerah ke daerah yang lain. Ya, ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lingkungan budaya dan sosial satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu prinsipnya esensial. Informasi penting terutama yang dibutuhkan para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dalam dokumen kurikulum tersebut. Ya. Mudah dipahami dan ringkas. Ya. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah yang lainnya.
Misalnya tidak memasukkan lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam konteks kurikulum operasional. Yang keempat, prinsipnya itu dapat dipertanggungjawabkan, ya, yaitu akuntabel, ya, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data aktual. Itu benar-benar diterapkan, bukan cuma secara teori atau mengerang bebas. Ya. Jadi dalam prinsipnya itu betul-betul apa yang dituangkan itu dilaksanakan secara real oleh satuan pendidikan tersebut. Dan yang berikutnya yaitu yang kelima, prinsipnya itu melibatkan pemangku berbagai kepentingan, ya. Dalam hal ini ya pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, dan berbagai sentra serta industri dunia. Ini khusus untuk SMK. Dan kalau untuk SD mungkin disesuaikan saja dengan kondisi, apa bisa tidak dengan pemangku kepentingan dunia usaha itu yang ada di sekitarnya. Ya, ini semua ini di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sama sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu mungkin secara singkat materi tentang prinsip penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ya. Itu materi intinya, Ibu dan Bapak nanti bisa dikembangkan dengan membaca materi yang lainnya yang sesuai dengan ini. Dan mungkin bisa dikembangkan lagi di sekolah sesuai dengan kepentingannya secara diskusi ataupun berupa pelatihan dan lain sebagainya. Itu saja mungkin Pak Iwan, saya menyampaikan tentang prinsip itu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dalam simulasi ini ada guna dan manfaatnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Suhada Effendi MMPD. Mungkin kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan masalah prinsip pengembangan kurikulum, dipersilahkan. Pak Tatang atau Bu Dede ada? Atau cukup? Ya, maaf Pak. Ya, bisa Pak. Terdengar Pak? Risik sama si mobil? Enggak kedengaran. Suara saya, Pak. Terdengar sedikit? Ya. Terdengar. Ya, menaikkan tentang ini konseptual. Apalah. Ya Pak. Prinsip konseptual Pak yang kedua. Ya. Ini seperti Ya. Kota Bandung atau Bandung dengan Karawang berbeda ya. Nah, kekhasan Ya, contohnya yang akan Bapak terapkan di Kota Bandung, kekhasannya misalnya apa saja tuh Pak? Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Pak Tatang. Di sini kan secara definisi konseptual ini menunjukkan kekhasan ya dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, kontekstual, sosial dan budaya serta dunia kerja. Kebetulan di Kota Bandung ini kami sudah punya Bandung Masagi ya. Ini sudah ada perwalnya. Jadi Bandung Masagi itu termasuk ada budaya di Kota Bandung, ada religius dan ada yang lainnya ada 4 segi ya. Jadi yang khas-khas di Kota Bandung itu ditampilkan, termasuk di Kota Bandung itu menampilkan dalam kurikulum itu untuk sekolah inklusi juga. Artinya di kurikulum di Kota Bandung ada yang memasukkan pendidikan inklusi walaupun itu bukan status sebagai sekolah inklusi, misalnya sekolah negeri tapi ada inklusinya. Itu diantaranya itu khasnya dari Kota Bandung. Itu yang jelas mah dengan Bandung Masagi ya Pak ya. Ya terima kasih. Sudah cukup Pak? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Dede. Ya enggak Bu. Wah, terima kasih Bapak Ya, moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Bapak, kaitan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini kan ada 5 prinsip ya Pak ya. Iya. Tadi Pak Tatang udah kontekstual. Kemudian saya mungkin ini
bukan bertanya tapi sharing saja mungkin ya Pak ya. Ini yang kelima adalah melibatkan pemangku berbagai kepentingan. Salah satunya adalah dunia usaha gitu ya. Dalam penyusunan ke kurikulum itu sekolah itu kan harus untuk pelaksanaan pembelajarannya harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana itu tidak semuanya dapat tercover dengan biaya ya Pak ya. Biaya yang dari pemerintah diantaranya ya sekarang itu adalah BOS ya. Nah, ini kita sharing aja mungkin. Saya juga ingin tahu bagaimana situasi dan kondisi pelaksanaan penyusunan kurikulum di Kota Bandung ya. Kalau di Karawang untuk melengkapi sarana dan prasarana itu memang itu adalah bagian pemerintah daerah. Nah, ada anggaran dari BOS itu hanya untuk pemeliharaan ya Pak ya, tidak seberapa, sedangkan kebutuhannya banyak. Maka dari itu khususnya di kami di Kabupaten Karawang itu kami sudah pemerintah sudah menarik atau bekerja sama dengan dunia usaha, yaitu salah satunya dengan CSR ya, CSR dari perusahaan-perusahaan. Karena memang Karawang itu banyak perusahaan-perusahaan Pak ya. Salah satunya yang kemarin sudah beberapa sekolah mendapat bantuan dan kemarin baru launching itu kami kerjasama dengan Bank Jabar Pak, BJB, Bank BJB gitu. Maaf Bu Dede, bisa dipersingkat pertanyaannya supaya kita itu di BJB kami mendapat bantuan apakah itu rehab ringan, kemudian kursi dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari sarana dan prasarana di Kota Bandung, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini memang secara khususnya kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha itu untuk SMK ya Bu ya. Nah, kalau SD itu hanya mungkin hanya sebagian kecil juga di Bandung Bu. Di Bandung juga sama ada yang dari CSR itu, tapi kebetulan sekolah kami itu tidak mendapatkan. Juga ada yang dari BJB juga sama, ada yang bantuan-bantuan dari BJB, tapi itu tidak banyak Bu, hanya beberapa sekolah, bahkan ada bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga lainnya Bu. Jadi hanya sebagian kecil lah yang bisa melaksanakan, ini untuk SD, karena pada dasarnya kan ini untuk SMK. Itu mungkin ya Bu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup saya kira untuk pemaparan yang disampaikan oleh Pak Suhada Effendi, Pak Tatang, Bu Dede. Cukup Pak. Cukup Pak. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak yang saya hormati. Demikian pemaparan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Suhada Effendi MPD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu, marilah kita tutup acara diskusi ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sekarang siapa Pak?